Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Asnan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi masih pembahasan di surat Al-Furqan, surat pembeda. Namun kali ini kita sudah masuk juz yang berbeda, yaitu juz yang ke-19 ya. Kemarin juz yang ke-18, sekarang masuk ke juz yang 19 ya. Waktu itu kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa Tuhan-Tuhan palsu ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa berbuat apa-apa, tak bisa menolong, tidak bisa mengurangi azab bagi orang-orang yang menyembahnya ya. Dan pasti orang-orang yang telah berkata lancang kepada Rasulullah ya, lancang dalam arti penghinaan, termasuk mempertanyakan benarkah kamu Rasul dan sebagainya, itu pasti mendapat azab yang besar. Sementara di ujung penjelasan kemarin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa tidaklah diutus seorang rasul kecuali mereka juga makan, mereka juga berjalan-jalan di pasar ya. Dan ini menjadi ujian ya, ujian bagi sebagian manusia ya. Rasul ujian bagi manusia, manusia juga ujian bagi Rasul ya. Dan Rob Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maha melihat, basira ya kemarin. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-21 surat ke-25 juz yang ke-19 ya. Surat ke-21 ya, juz 19 surat ke-25 ayat ke-21 juz yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala alladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila alainal malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira. Dan mereka berkata, orang-orang yang tidak menghendaki pertemuan dengan kami, dengan Allah, mengapa tidak diturunkan kepada kami malaikat, atau kami melihat Tuhan kami? Sesungguhnya mereka menyombongkan diri ya, dan telah keterlaluan dalam kezaliman ya. Nah ini bagian suratnya mirip dengan bagian surat sebelumnya ya, yaitu ejekan terhadap Rasul ya. Kok Rasul makan ya, kok Rasul nggak punya uang, kok Rasul miskin gitu ya. Nah ini sekarang di juz baru ini itu disebutkan tentang kok nggak ada malaikat yang datang, kok kita nggak bisa ngelihat Tuhan gitu ya. Coba kita lihat, wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak mengharapkan ya. Selamat datang teh anak. Orang-orang yang tidak mengharapkan
pertemuan dengan kami. Orang-orang ini apa? Orang-orang yang nggak punya dasar kehidupannya. Karena ketika orang tidak mengharapkan adanya hari akhir, kehidupannya susah. Susah apa? Susah di hatinya. Semalam saya ngobrol tuh sama salah seorang yang nyupirin mungkin seorang manajer salah satu bank lah, entah manajer atau apa, yang dia memberikan sumbangan apa? Sumbangan yang pokoknya jutaan lah, puluhan juta atau berapa ya. Dan dia bertanya sama kawan itu, kamu ini masih pada muda-muda gitu, kenapa mau ikut kegiatan begini, kok nggak ngumpulin uang masuk ke kantong sendiri? Kawan tuh ngomong, ya ini kebahagiaan kami seperti ini. Nah, manajer ini datang ke tempat-tempat yang langsung datang, dia berikan langsung, dan gitu dia merasakan kebahagiaan. Jadi sebenarnya yang namanya kebahagiaan belum tentu karena uangnya banyak, belum tentu. Jangan terlalu terpikir kita berat masalah dunia gara-gara uang kita nggak ada. Karena orang yang ini dia nyumbang aja puluhan juta, berapa gajinya kita nggak tahu ya. Tertinggi lah, mungkin bukan manajer, tingkatannya berbeda ya. Artinya bahwa harta itu bukan berarti landasan kita untuk beramal, untuk berbuat, untuk berkehidupan, bukan ya. Landasan kita adalah mengharapkan mengharapkan pertemuan dengan Allah. Itu baru landasan, baru dasar-dasarnya bisa ditata di situ ya. Orang yang mempunyai landasan mengharap pertemuan dengan Allah, teratur kehidupannya, nggak berani dia macam-macam. Hak orang dia jaga, kemudian kehidupan rumah tangganya dia jaga. Dia punya imam, dia punya suami, dia jaga suaminya, dijaga hartanya, dijaga kehormatannya ya. Karena dia punya harapan bertemu Allah SWT. Nah, orang-orang ini nggak punya harapan bertemu Allah. La yarjuna liqa'an. Mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan kami ya. Jadi dia nggak peduli ya, kehidupannya sekarang aja, makan sekarang aja, habisin sekarang aja ya. Sekarang kalau kita ukuran makan misalnya, berapa sih ukuran makan itu? Kita makan burger satu ya, sepotong enak, dua potong enak, seloyang enak. Seloyang ini segini makan burger itu enak lah, kayak makan durian lah. Mungkin satu biji enak, satu juring enak, satu mie, dan dia turun ya. Kalau udah dua dia udah naik, udah puncak nih. Kalau dua durian satu orang masuk, kemudian tiga dia udah turun lagi, udah mulai enak. 4 tambah enak, 5 muntah. Itulah kenikmatan dunia tuh begitu, ada batasnya ya. Namanya utility ya, kalau bahasa ekonomi utilitas itu ada batasnya, dan dia balik lagi turun ke bawah. Kita kembali lagi, la yarjuna liqa'ana, mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Laula unzila alainal malaika, kok nggak turun malaikat ke kamu gitu. Dia ngomong begitu, ngejek Rasul dia ya. Selamat datang Denny, apa kabar di Bekasi ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Unzila alainal malaika, kok nggak turun malaikat? Turun aja ke kita. Kenapa cuma dia yang nyebut-nyebut Rasul gitu ceritanya? Mereka nggak mengharapkan. Makanya kelakuannya ngaco. Saya sempat sampaikan tuh, pernikahan di masa jahiliyah aja itu bisa 4 atau 5 jenis pernikahan. Betapa rusaknya kehidupan yang tidak didasari dengan pertemuan dengan Allah. Pertama, pernikahan normal, laki dengan perempuan. Ini biar kita tahu nih gimana orang-orang yang tidak mengharapkan
pertemuan dengan Allah, pernikahan normal. Yang kedua, pernikahan bibit namanya. Ada orang tinggi, badannya kekar, pinter dan sebagainya, istrinya disuruh datang ke rumah dia 1 bulan sampai ketahuan hamil. Bayangkan, itu orang-orang yang rusak, pengen ngarepin anaknya itu jadi gede, badannya kekar dan sebagainya, pinter, mungkin cerdas dan sebagainya. Perkawinan bibit. Yang kedua, ya, ini perkawinan pilihan tertentu. 10 orang, ya, 10 orang datang ke satu wanita, entah mungkin kejadiannya beberapa kali, tapi 10 orang nih kira-kira. Kemudian hamil wanita itu, artinya datang berarti kan dizinahi ya. Kemudian hamil. Setelah hamil, wanita itu gampang ngomongnya, anak saya itu anaknya dia, misalnya si B atau si C. Bayangkan. Yang keempat, yaitu rame-rame itu WTS ya. Ada tandanya merah misalnya di rumahnya tandanya merah. Itu 4 tipe. Yang saya lihat tipe-tipe ini mirip-mirip aja dengan jahiliyah modern. Jahiliyah modern kan begitu, ada yang gonta-ganti pasangan, kalau perlu pasangannya ditawarkan ke temennya. Masya Allah, betapa hinanya, jatuh derajatnya dari manusia. Ada satu lagi sebenarnya, perkawinan di masa jahiliyah itu boleh menikahi atau mengambil sebagai budak istri dari bapaknya kalau bapaknya udah meninggal, ya, mungkin ibu tirinya lah gitu. Coba itu kayak gimana. 5 tuh. Ngaco lah itu dari sisi itu. Lanjut ya. Unzila alainal malaika. Kok nggak datang malaikat? Ya. Pengen dia datang, kelihatan malaikat itu. Au naro robbana, atau kami melihat Tuhan kami itu seperti apa. Seolah-olah dia mestinya Tuhan turun dong kalau gitu loh. Mestinya Tuhan turun dong, datang biar kami lihat, sama seperti omongan Bani Israel itu tentang narallaha jahroh. Kami pengen melihat secara nyata mana Tuhan. Itulah yang dilakukan juga oleh Fir'aun. Wahai Haman bukan Hamam masih anak saya. Wahai Haman, bikinlah bangunan yang tinggi. Saya pengen lihat ilaha Musa. Saya pengen ngelihat Tuhannya Musa. Bikin yang tinggi biar saya naik ke atas. Saya pengen lihat ilaha Musa. Itulah yang difikirkan mereka. Kok Tuhan gak kelihatan? Enggak ada tuh. Atau bahasa lainnya, kok gak datang Tuhan, gak bisa kita lihat. Kenapa? Tuhan tuh bisa kita lihat loh. Kalau kata-kata begini ya, kata-kata Tuhan itu bisa kita lihat, betapa mata kita lemah. Ya. Mata kita lemah. Kenapa lemah? Di balik dinding, kalau ada dinding begini, kita nggak tahu belakangnya itu apa. Belakangnya ini apa? Kita kan nggak tahu. Nah, ini usah nih pandangan kita nih. Ini belakang punggung saya apa? Tahu gak teman-teman di situ? Ngelihat gak? Selamat datang Bude Siti Mida dari Jambi. Tetap semangat untuk menyebarkan kebaikan dengan suami dan keluarga. Kembali lagi, mata kita lemah. Gimana kita mau melihat Tuhan? Udara ini yang keluar dari mulut kita itu gak kelihatan. Ya. Bisa gak kita ngelihat udara? Ada warnanya putih ya kalau asap gitu, tapi udara ini bisa ya, ini angin aja kita nggak bisa ngeliat ya. Listrik bisa gak kita ngeliat? Nggak ada tuh colokan charger tuh kita lihat keluar ini kelihatan, nggak ada tuh listrik itu kelihatan. Kalau ada itu percikan api itu ketika konslet dan sebagainya. Magnet, bisa gak kita ngeliat magnet? Dulu kita sering main kadang-kadang waktu kecil SD, ini
taruh magnet di sini, atasnya magnet juga, taruhin orang-orangan, dia jalan-jalan gitu. Jadi dia naik magnet antara utara dengan utara, dia kena terus ini apa namanya, nggak bisa bersatu terus, dia harus utara dengan selatan baru dia nempel. Tapi coba perhatikan magnet ini. Jadi kalau kita, ini magnet ya ceritanya, bukan ini. Kalau kita dorongin maju, dia dorong maju, nggak kelihatan itu gaya di situ, nggak kelihatan betapa lemahnya mata kita. Makanya orang yang pengen melihat Tuhan atau menganggap Tuhan itu bisa dilihat, betapa lemah gitu. Coba bisa kebayang gitu. Magnet aja kita nggak ngerti, bahkan magnet bisa tembus kaca kan. Kaca itu bisa ditembus sama magnet. Ini misalnya kaca nih, di sini ada magnet, bisa ketarik gitu. Termasuk bagaimana apa namanya, daun ini turun ke bumi dengan gaya tarik bumi, kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu loh gimana cara daun bisa turun ke bawah nih ya, dengan gravitasi ya. Oke, jadi bantahan terhadap orang yang pengen melihat Allah, melihat Tuhan, itu dari mata kita aja udah lemah, dari diri kita aja kita tidak mengerti ya. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, masalahnya kenapa orang-orang ini mau menyatakan bahwa kok kita nggak bisa ngelihat malaikat, kok nggak ada malaikat, kok nggak ada Tuhan. Ini masalahnya di potongan ayat. Laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Sesungguhnya mereka takabur, sombong, menganggap dirinya tinggi terhadap kepribadian dia ya. Takabur wa atau utuwan kabiro, dan mereka telah terlalu berbuat zolim, berbuat lalim, berbuat yang tidak benar. Utuwan kabiro. Jadi masalahnya adalah sombong ya. Menganggap dirinya tinggi, menganggap rendah orang lain ya. Disebut al-kibr itu, takabur itu adalah menganggap dirinya tinggi, menganggap rendah orang lain, menghalangi jalan Allah, itu takabur atau sombong. Menganggap dirinya tinggi, merendahkan orang lain, dan menghalangi dari jalan Allah, itu takabur, sombong ya. Itulah sombongnya Namrus ya. Bagaimana ya, sebenarnya tidak disebutkan dalam Al-Quran Namrus ya. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim ya. Bagaimana dia sampai bilang begini Namrus itu, waktu dibilangin, coba tanya aja sama itu yang gede, kata Nabi Ibrahim. Itu kan kampaknya ada dia yang gede. Kata petingginya, mungkin Namrus namanya ya, kamu jangan ngejek kami dong, kan kamu tahu dia nggak bisa ngomong. Jangan mengejek kami, kamu tahu kan dia nggak bisa ngomong. Baru Nabi Ibrahim mengatakan, lah itu tahu nggak bisa ngomong ngapain, kenapa anda sembah gitu. Tapi dia nggak ada urusan. Sempat juga dia terpikir, iya ya kita sudah salah, tapi karena dia rasa sombongnya, dia ngomong, panggil rakyat semua, kita bakar orangnya ya. Sama ceritanya Ashabul Ukhdud kan begitu. Qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ashabul ukhdud begitu ya. Ceritanya panjang di hadisnya, tapi intinya adalah orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam parit, dibakar di parit ya. Namanya keimanan harus ada ujian ya. Kita lulus SD aja ada ujiannya ya. Ada standar sehingga dia bisa disebut lulus SD. Ada ujiannya gitu. Masuk pesawat udara ya, apa namanya, kapal terbang itu ada tingkatannya, ada yang VIP, ada yang ekonomi kan, lebih nyaman. Ya surga juga begitu, VIP mahal.
Kalau kita biasa-biasa aja dalam beramal, bagaimana kita mau masuk surga? Pengen bonus, nggak bisa. Kalau kita punya koneksi mungkin di dalam itu nggak bisa juga. Oke, lanjut ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang takabur, sombong. Seperti sombongnya orang-orang Quraisy. Yang dekat sama Muhammad tuh orang miskin, bau lagi. Ya. Yang dekat orang-orang Muhammad tuh orang-orang miskin. Ngapain kita ngikutin rombongan budak-budak begitu? Rasa jahiliyahnya tuh begitu. Padahal di mata Allah tidak ada, semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Di hadapan Allah semua sama, pejabat, rakyat, nggak ada, sama aja. Orang kaya mati, orang miskin mati, rakyat biasa mati, raja-raja mati, yang nonton bisa mati, saya juga mati, sama, nggak ada perbedaan. Tapi bagi orang-orang ini, orang-orang yang takabur ini, orang-orang yang merasa tinggi ini, ya, tetap ada perbedaannya. Jangan, nggak level, bahasa kita gitulah. Lihat tuh di sinetron, banyak cerita-cerita sinetron gara-gara nggak level, iya gak? Sinetron ini begini-begini, wah, bahkan ditampilkan penghinaan terhadap orang yang nggak mampu dan sebagainya. Akhirnya jadi, ya saya nggak begitu inilah kalau media-media seperti itu manfaatnya ada atau tidak ya. Kita lanjut. Nah, utuwan kabiro, mereka keterlaluan dalam apa? Dalam kezaliman. Ya. Kita sebenarnya ada satu kisah ketika Ja'far bin Abu Thalib, saudaranya Ali. Ya. Ja'far bin Abu Thalib itu termasuk sahabat yang hijrah ke Habasyah. Hijrah itu memang diperintahkan Nabi untuk membangun komunitas dakwah sebenarnya. Mencari tempat-tempat yang bisa mendukung dakwah Rasulullah SAW. Mereka jalan ke mana? Ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Ethiopia itu Afrika. Beda dengan Arab yang Asia Barat ya. Pindah ke arah Afrika. Itu sempat dikejar juga itu. Ya. Nah, sampai di sana itu mereka dilindungi oleh Najasyi, ya, Negus kalau bahasa ininya tuh Negus. Dan dia salah satu orang yang beriman sebenarnya kepada Allah, mengakui bahwa Isa adalah Rasulullah. Ya. Makanya ketika dilindungi, silakan kamu beragama di ini. Kata Nabi itu ada raja yang soleh, ya, dia beritahu ya. Nah, sampai di sana datang orang Quraisy ya, minta supaya orang pelarian ini dibalikkan ke kita. Orang Quraisy tuh begitu, nggak mau disebar dakwah Islam ke sana. Kemudian sebenarnya nggak mau orang Quraisy itu, Raja Najasyi itu dialog dengan kaum muslim lewat Ja'far bin Abu Thalib. Tapi karena dia raja bijaksana, raja soleh, dia bilang, apa sih yang diomongin, kenapa harus ini, dia nyampe ke tempat saya minta perlindungan saya, kenapa saya harus balikin lagi ke Anda gitu. Ini negara saya, jangan sembarangan, kira-kira begitu. Akhirnya dua rombongan itu dihadapkan di mana, di Raja Najasyi, Negus itu. Nah, ketika dihadapkan ditanya sama Negus itu, ya, sebenarnya apa yang kamu bawa? Wah, Ja'far cerita nih, ini ceritanya Ja'far. Wahai raja, dahulu kami itu kaum yang barbar, kaum yang rusak, kaum yang saling menghancurkan, kaum yang
kehidupannya rusak semuanya ya. Saling perang, saling membunuh ya, saling mengambil hak orang disebutkan, sehingga Najasyi atau orang yang mendengarkan itu begitu jijik dengan kaum itu kaum Arab waktu ya. Semua dinilai dengan uang ya, semua dinilai dengan harta ya. Perbudakan merajalela di sana ya. Perzinahan juga, homer jadi minuman sehari-hari ya. Ya, semua rusak pada saat itu ya. Ini siapa sih Ja'far yang ngomong? Tapi Allah beri kemuliaan kepada kami ketika datangnya Nabi ini ya, datangnya Nabi. Dia datangnya Nabi ini dari orang yang dipercaya ya. Dan dia menyuruh perbuatan yang baik, ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita idil kurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi dia menyuruh kepada perbuatan baik, ihsan, perbuatan yang benar, mencegah kepada kemungkaran. Lalu kami beriman kepada dia, kepada Muhammad gitu. Ya. Hingga jelaskan bagaimana kejahiliahan waktu itu ya. Dan kejahiliahan itu saya sering sampaikan itu bukan waktu tapi sifat. Kalau sifat bisa berulang kan ya. Sifat jahiliyah bukan waktu, oh ya waktu zaman jahiliyah dulu gitu. Sekarang udah nggak ada lagi, nggak begitu. Sepanjang dia tidak pakai cara-caranya Allah itu jahiliyah. Kita ini berbuat sesuatu ya, berdagang misalnya, nggak pakai cara Allah itu jahiliyah. Kita berhubungan dengan sosial, dengan tetangga dan sebagainya, nggak pakai cara Allah itu jahiliyah ya. Macam-macam hubungan sosial, hubungan dagang ya, hubungan manusia dengan manusia lain, mengelola orang, kalau dia tidak pakai cara-cara Allah itu jahiliyah. Jadi jangan dipikir jahiliyah itu waktu dulu aja zaman nabi-nabi jadul itu, enggak, sekarang pun ada gitu. Kalau dia tidak pakai cara Allah itu jahiliyah ya. Kembali lagi tadi ke kisah Ja'far sampai Najasyi itu menyatakan kamu boleh beribadah atau beragama di sini, benar kok kamu. Nanti ada cerita selanjutnya, itu ada debat lanjutannya yang disampaikan oleh orang Quraisy yang bakal mematikan lawannya itu Ja'far. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan. Kita kembali lagi saja. Nah, selanjutnya ayatnya. Oh, ini belum sampai ini ya. Ayat ke-22. Surat Al-Furqan ayat ke-22. Surat ke-25. Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Suatu hari di mana mereka melihat malaikat ya. La busyra yauma idzil lil mujrimina, tidak ada kabar gembira hari itu untuk orang-orang yang berdosa. Wa yaquluna hijran mahjura, dan mereka berkata haram, jauh, atau jauhilah kami terhadap suasana seperti itu. Nah, apa ini jawaban dari apa? Dari pertanyaan mereka. Kok nggak ada malaikat? Kok kita nggak bisa ngelihat malaikat? Kok nggak bisa ngelihat? Tuhan disampaikan langsung. Nanti suatu saat kamu melihat malaikat. Ya raunal malaikat, melihat malaikat dengan kepala kamu sendiri. Nggak usah melihat Allah, dah melihat malaikat, lebih rendah kan dibanding melihat Allah. La busyra yauma idzil lil mujrimin, nggak ada busyra, tidak ada kabar gembira pada saat itu. Itulah yang disebut dengan hari kiamat, hari akhir. La busyra, tidak ada kabar gembira ya. Kalau udah malaikat nongkrong nih nyampe ya, udah selesai lah urusan. Coba kita lihat sebenarnya malaikat itu seperti apa sih. Kita nggak pernah tahu kan malaikat itu seperti apa, tapi beberapa gambaran hadis di malaikat. Jibril itu disebutkan oleh Aisyah itu terlihat dari ufuk.
dari ujung ufuk langit sampai ke bawah itu Jibril. Kita kebayang ya, situmi'ah ya, ya, ada 600 sayap Jibril itu ya, situmi'ah janah kata di hadis Nabi itu ya. Mendatang Pak Ismet, ketua Masjid Al-Muqarrabin ya. Dan terus semangat menyebarkan dakwah, menyebarkan kebaikan di masyarakat, termasuk di sekolahnya ya, guru. Jibril itu terlihat di ufuk. Ini kata siapa? Kata Aisyah. Dari ujung ufuk tuh kelihatan. Berarti tinggi sekali itu orang bentuknya Jibril. Dan dia mempunyai 600 sayap. Ya. Kita juga kebayang gimana 600 sayap gitu. Itu malaikat. Termasuk kemarin yang pernah saya ceritakan, Jibril menyatakan kepada Nabi, wahai Nabi, itu kami sampaikan ada malaikat gunung ya. Jadi hadisnya ini menceritakan tentang apa kesulitan yang berat setelah Uhud ya, perang Uhud tuh. Aisyah itu yang nanya tuh kepada Nabi. Dia cerita mengenai ditolaknya Nabi di satu tempat ya. Kemudian malaikat gunung memberi salam, assalamualaikum wahai Muhammad, apa yang kamu kehendaki silahkan. Kalau engkau kehendaki dua gunung ini, dua gunung disebutin bersatu, dua gunung itu saya jatuhkan ke tempat itu, dua gunung jatuhkan ke tempat itu ya, ke tempat orang yang telah menolak Anda gitu. Kata malaikat penjaga gunung nih, jangan lupa ya, gunung pun ada penjaganya gitu. Jadi ketika kita naik ke gunung, kita sering naik ke gunung dulu sama Pak Ismet. Alhamdulillah ya Pak Ismet, masakannya enak ya, soalnya istrinya Pak Ismet promosi. Kita sering naik ke gunung waktu itu. Oh sudah di sekolah Pak Ismet. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat lah, terus menerus menyebarkan kebaikan sedikit demi sedikit sampai Allah menyebutkan kita adalah orang baik, orang soleh ya. Udah sampai di sekolah jam segitu, Masya Allah. Walaupun belum ini ya, masih apa sih, belum normal ya sekolah ya, corona kayak gini ya. Tadi kembali lagi ke gunung ya. Oh, luar biasa gunung itu, kalau lagi dinginnya dingin bener ya. Kapan nih Pak, kita bisa bareng-bareng lagi? Mudah-mudahan saling sibuk soalnya. Nah gunung itu bisa disampaikan sama malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, terserah ente mau ngapain, ini ada dua gunung nih, saya tumplekin ke situ, saya masukin ke situ. Bisa kebayang tuh kalau gunung ditaruh. Kang Hilman Cianjur, apa kabar? Udah lama ya. Masih tetap semangat ya mengajarkan kepada anak-anak muridnya ya. SMP terbuka di Cianjur, mengajarkan kebaikan ya. Itulah guru, itu luar biasa itu. Kami menyebut tuh kalau guru itu kebaikan yang piramid ya. Piramid itu guru, satu kebaikan disampaikan kebaikan lain terus. Yang repotnya kalau kejahatan nanti dia akan diikutin ya. Jadi ditumpahkan, kembali lagi akan ditumpahkan, ini malaikat nih ditumpahkan. Tapi apa kata Nabi, jangan kami berharap suatu saat ada anak cucu keturunannya yang mau mengikuti aku, yang mau menyembah Allah, yang mau menuruni, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar itu terbukti. Jadi yang namanya menyebarkan kebaikan ya, selamat datang ya dari apa nih, saya lupa kalau nggak salah, kawan yang di Thailand sedang berada. Oh PPDB, ada PPDB ya Pak Ismet ya. Alhamdulillah. Oh masih nerima murid tuh dia. Nah kita lanjut lagi. Bagaimana malaikat penjaga gunung itu ya, udah ditawarkan, berarti kan ditolakkan sama Nabi. Dan memang ada orang-orang yang akhirnya mengikuti Nabi SAW.
Itu salah satu contoh tuh kalau malaikat tuh begitu. Ya. Betapa mudahnya kalau malaikat udah turun, repot semua dah. Mau malaikat apa ya? Nah ini orang-orang ini yang pengen ngelihat malaikat. Nah sekarang ya, yauma yarawunal malaika. Mereka hari ini melihat malaikat. La busyra yauma idzil mujrimin. Tidak ada kabar gembira bagi mereka. Wa yaquluna hijra mahjura, dan mereka berkata, jauh. Tolong kami. Hijra mahjura itu sesuatu yang harus dijauhi, sesuatu yang haram bagi dia. Gitu maksudnya. Orang-orang Arab tuh kalau lagi kalut suasananya, hijrah mahjuro, jauh gitu, pindah dari sini. Kalau bahasa kita ada apa sih, tawon ya, tawon mengantuk, jauh tahun-tahun jauh gitu, atau pahit gitu. Jadi mereka ini bilang begitu, padahal dikasih tuh ada malaikatnya sudah garang lah, apalagi melihat Allah. Hijrom mahjur. Kemudian ayat ke-23, ini ayat terakhir yang saya sampaikan, surat Al-Furqan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Lalu kami perlihatkan, kami nampakkan, kami hadapi, ini kata Allah, ila ma amilu, terhadap apa yang mereka kerjakan, min amalin, dari amal-amal, faja'alnahu, kami jadikan dia haba'am mansura, debu yang berterbangan, dibuang. Wa qadimna ila ma amilu, kami hadapi amal. Ini bahasa personifikasi. Amal itu seorang hidup di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Amalnya apa amal kebaikan dia kan mungkin membangga-banggakan, wah saya kaya, saya nggak bisa ngasih orang, bisa macam-macam. Wah saya ngurusin Ka'bah, jangan salah ya. Ka'bah orang-orang pada datang ke saya, ke kami ngurusin Ka'bah nih, pengurus Ka'bah. Kami bisa ngasih orang, ngasih duit, ngasih apa. Jadi Allah hadapkan amal itu ya, seolah-olah amal itu berwujud gitu. Ya. Wa qadimna, kami sampaikan, ila ma'amilu, terhadap amal-amal perbuatan mereka, faja'alnahu, kami jadikan dia, ini sosok amal yang udah di hadapan, haba, debu ya, mansur, debu yang berterbang, hilang ya. Nah ini jadi salah satu syarat kita ketika kita beramal, ya harus ada landasannya adalah landasan iman. Apapun amal itu bisa jadi debu yang berterbangan kalau dia tidak ada iman. Dia ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin dia bangga-banggakan kan, saya punya harta, kan ceritanya sebelumnya gitu. Kok Nabi miskin? Saya punya anak, banyak anak saya, anak sendiri, anak buah, budak, banyak ya, bererot mungkin. Banyak amal-amal yang dia banggakan, perbuatan-perbuatan dia yang dia banggakan. Makanya kegiatan-kegiatan apapun, termasuk kegiatan sosial, itu harus ada landasan imannya. Bukan ini rasa kemanusiaan aja, harus ada landasan imannya. Kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu sedekah, setiap kebaikan, karena pasti dibalas oleh Allah. Kita mintanya sama Allah. Nah ini repot nih orang-orang yang merasa amalnya sudah banyak, lalu dijadikan debu, terbang, nguap kemana-mana. Kalau kemarin kita ceritakan debu yang terbang karena kaki-kaki unta di siapa? Si Abdurrahman bin Auf itu ketahuan. Ini mah amal yang dibuat jadi debu, haba, hilang semua. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kafir yang ingkar itu ya, di surat Al-Kafirun ada ya, lakum dinukum waliyadi, bagimu dinmu lah, bagiku dinku.
tidak bakal kamu menyembah yang aku sembah, dan aku tidak bakal menyembah yang engkau sembah. Ya, di surat Al-Kafirun. Ente amal punya amal ente lah, amal kita amal ente bakal berterbangan amal ente. Ya. Makanya ketika Abu Sofyan waktu itu di perang Uhud datang ke Uhud, karena Nabi berlindung ke bukit Uhud ya. Waktu itu diserang balik kan lewat Khalid bin Walid, diserang balik sehingga banyak yang kocak-kacir. Kaum muslimin sempat terpesona dengan gonima, harta yang ditinggalkan, banyak kocak-kacir sehingga Nabi naik ke Gunung Uhud. Ceritanya dari tadi gunung terus nih, nama tempat ini aja Gunung Letik. Promosi lagi. Sampai ke Gunung Uhud. Di Gunung Uhud itu bersembunyi, orang Quraisy sudah nggak bisa masuk lagi kan, karena mungkin jalanan dan sebagainya. Kata Abu Sofyan waktu belum masuk Islam ya, kata Abu Sofyan, selamat datang Kak Mimi dari Bekasi, semangat menyebarkan bacaan Al-Quran ya lewat TPA ya, mudah-mudahan satu huruf yang diajarkan ya, oleh Kak Mimi itu menjadi amal ibadah ya, terus menerus insyaallah jadi jariah. Ya, kita kembali lagi bahwa ketika di perang Uhud, Abu Sofyan bilang, "Hai Muhammad, hari ini hari pembalasan ya," ngomong begitu ke hari ini hari pembalasan dari Badar kemarin. Ya. Di situ ada Muhammad gak? Di situ ada Abu Bakar gak? Di situ ada Umar gak? Gitu. Maksudnya nanya. Kata Nabi, ini nggak ada yang mau membalas. Gitu. Akhirnya Umar yang ngomong. Ya. Akhirnya Umar ngomong, apa dia Umar? Ayo Abu Sofyan, semua di sini masih ada. Gitu. Nabi Muhammad masih ada. Aku masih ada, Abu Bakar masih ada. Ya. Udah Abu Sofyan ngomong, hari ini hari pembalasan ya. Pembalasan yang kemarin waktu Badar kami banyak yang mati, sekarang Anda banyak yang mati. Umar bilang apa? Anda mati masuk neraka, kami mati masuk surga, syahid tuh kayak gitu. Anda berbuat tuh mati dan sebagainya masuk neraka. Itulah keyakinan orang kafir, mati masuk neraka. Kita harus begitu yakin. Orang muslim mati kalau dia muslim ya, kemudian di akhir kalimatnya dalam Miftahul Jannah, la ilaha illallah ya, masuk surga. Jadi tadi kita sampaikan, debu yang berterbangan orang-orang yang beramal tapi mendasari dirinya tanpa iman. Apalagi lancang lagi ngomong apa? Mana Tuhannya, mana Tuhan? Kok kita nggak ngelihat Tuhan nih? Mana? Nggak ada Tuhan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ayat-ayat di surat Al-Furqan itu masuk ke dalam otak kita, diresapi di hati kita, ditasdiqu bil qalb, dikuatkan di hati kita, sehingga kita menjadi amal bil arkan, amal-amal yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.